Mengapa Pulau Bali atau Paradise Island merupakan tujuan favorit ya bagi para pelancong mancanegara ataupun pelancong wisatawan dari dalam negeri, atau juga untuk keluarga saya pribadi. Bali merupakan tujuan favorit yang kami sangat sukai, kami sangat senangi. Nah, ingin tahu pendapat saya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Amin. Ya. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin kembali ya membicarakan Pulau Bali. Karena memang ini merupakan destination atau tujuan banyak sekali ya para pelancong asing, khususnya dari negara Swiss ini, yang kalau mereka ingin mengunjungi Indonesia, pasti ya nama Bali itu di urutan pertama. Dan termasuk saya sudah merantau lama sekali tinggal di negara Swiss. Kalaupun saya terlahir bukan dari Bali ya, namun setiap saya berkunjung ke Indonesia setelah saya menemui keluarga saya di kota Bandung dan di Jakarta, saya selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pulau Bali. Di video sebelumnya saya menceritakan kunjungan-kunjungan yang lainnya ya di Pulau Bali, itu di daerah Bali Selatan ya, seperti di daerah Kuta, terus Seminyak, Jimbaran ya, seperti itu. Namun di kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika kami berkunjung ke kota Ubud. Nah, ini tentu suasananya sangat berlainan ya dengan di Kuta atau di Legian atau juga di Canggu kayak begitu. Jadi betul-betul Bali ini sangat unik ya. Pulau kecil yang dari satu tempat ya dengan jarak yang dekat itu kita sudah melihat pemandangan alam yang sangat berbeda. Saya dan keluarga saya, juga beberapa sahabat saya, kami selalu mengunjungi Bali-nya itu setiap tahun ya. Jadi kalaupun saya liburan kami itu mengunjungi Hong Kong, Singapura, Australia, Jepang atau negara-negara Asia lainnya, kami selalu membagi waktu liburan tersebut juga untuk berkunjung ke Bali. Nah, ini kan sesuatu yang istimewa ya. Mengapa kami melakukan itu? Karena rasanya kalau berlibur ya ke jurusan Asia kayak gitu dan tidak mampir ke Bali itu, kami merasa liburan kami itu nggak komplit ya. Jadi ada sesuatu yang hilang ya. Sehingga ya mau tidak mau saya selalu menyempatkan datang ke Bali untuk kepuasan batin saya yang tersendiri. Karena di Bali saya menemukan banyak sekali ya hal-hal yang di luar logika saya, namun itu nyata terjadi pada diri saya atau saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Baiklah sahabat tercinta, sekarang saya akan memulai cerita saya ketika saya berkunjung ke Ubud di Bali ya. Tentunya begitu pesawatnya sebelum landing ya di Pulau Bali itu di Bandara Ngurah Rai di dekat Pantai Kutenya situ ya. Kami itu semua sudah happy ya, karena kalau kita sudah melihat ke jendela pesawat itu kita sudah melihat ombak ya begitu, dan juga hijau di mana-mana ya. Jadi itu pun sudah membawakan memberi kami energi yang sangat positif ya, sehingga
yang tadinya capek penerbangan jauh pun hilang ya capeknya langsung begitu kita melihat, oh kita beberapa menit lagi akan landing di pulau tercinta, Pulau Dewata ya, Paradise Island. Jadi nama itu betul-betul cocok gitu ya, memang begitulah ya adanya Pulau Bali. Setelah pesawatnya mendarat ya, maka kita keluar itu ya dengan udara yang nyaman. Walaupun hujan ya teman-teman, karena Bali itu temperaturnya tidak pernah dingin seperti di Eropa atau negara-negara yang mempunyai 4 musim, maka untuk kami itu nyaman ya. Jangankan kalau lagi cerah ya, kalau lagi tidak ada hujan. Kalau sedang hujan pun untuk kami itu sudah nyaman ya begitu. Nah, ketika memasuki bandaranya di Bali, aduh, saya selalu apa ya, mencium tanah Bali ya. Saya kalau begitu landing di Bali, entah kenapa, saya tidak bisa menceritakan mengapa saya melakukan itu. Mungkin karena spontan dari kebahagiaan hati saya ya, kalau saya bisa menginjakkan kembali kaki saya di Pulau Bali. Sehingga setiap saya datang ya di bandara setelah saya keluar dari pesawat itu, saya selalu mencium tanah Bali. Nah, teman-teman, begitu memasuki bandaranya, kita kan seperti biasa ya, harus antri untuk diperiksa paspor kita ya, surat-surat perjalanan kita. Namun, di situ pun kita sudah merasakan atmosfer udara Pulau Balinya dengan musik-musik gamelan yang ada ya di ruangan bandaranya. Dan juga saya sudah mencium dupa-dupa harumnya ya di situ. Jadi sudah terasa sekali kalau saya itu di Paradise Island. Nah, karena penerbangan kami cukup lama ya teman-teman ya. Kalau dari Swiss ke Bali itu kita di dalam pesawatnya saja sudah 18 jam. Belum lagi kalau waktu transit di Singapura ya, dan kalau kita harus menunggu ya. Jadi bisa lebih dari 24 jam perjalanan untuk menginjakkan kaki kami sekeluarga di pulau tercinta itu. Karena perjalanannya yang melelahkan, sehingga kami selalu memutuskan sebelum berkeliling ke tempat lainnya, kami memutuskan untuk tinggal beberapa malam di daerah yang tidak begitu jauh dari airport. Dan saat itu kami sudah membooking sebelumnya ya untuk tinggal di Nusa Dua selama 2 malam di situ. Tentu saja ya teman-teman ya, Nusa Dua pun mempunyai kecantikan tersendiri ya. Di situ pun kita bisa enjoy banyak sekali yang kita lihat, banyak sekali atraksi-atraksi wisata ya yang bisa kita nikmati. Namun seperti yang saya katakan, saya akan berbicara pengalaman di Ubud, maka dari Nusa Dua itu kami menyewa transport ya di Bali dari hotel untuk menuju juga langsung satu hotel di kota Ubud. Karena kami itu sudah beberapa kali ya mengunjungi Ubud. Jadi kalau senternya, pusatnya itu ya sudah kami tahu gitu ya. Jadi sehingga saat ini kami memutuskan untuk tinggal di daerah yang agak sedikit keluar dari pusatnya ya, dari senter kota Ubud. Karena anak-anak saya itu mereka menyukai juga jungle ya, hutan-hutan, keasrian alam di Ubud ya. Kami saat itu tinggal di Kampung Villa ya. Pokoknya agak sedikit keluar dari senternya di situ. Nah, ini sangat luar biasa ya, perjalanan ke situ pun ada yang
dari bapak transportnya itu pun sangat ramah sekali ya, dan dia menjelaskan di perjalanan ini tuh apa kayak gitu. Walaupun sebetulnya untuk yang dia jelaskan itu kami sudah mengetahuinya ya, karena kami bukan hanya satu kali datang ke Pulau Bali itu. Namun saya sangat berterima kasih ya, dia sudah berusaha secara positif untuk mempromosikan ya daerahnya, dan saya pun mengagumi dan menyatakan, oh bagus sekali kalau Bapak bisa melakukan itu ke setiap yang berkunjung ke Bali. Dan dia pun mulai tertawa-tawa bercanda ya dengan saya. Mengapa saya memilih tempat di luar center di Kota Ubudnya? Karena sekali lagi ya, anak saya ingin melihat alamnya yang agak berbeda kayak begitu. Seperti saya katakan tadi ya, di Pulau Bali itu hanya beberapa kilometer kita pergi dari tempat satu ke tempat lainnya, itu kita sudah bisa melihat ya dengan kepala kita sendiri, alamnya sangat berbeda, demikian. Nah, begitu sampai di reception ya, apa yang kami lihat pertama itu, seperti biasa ya, kalau di Bali itu kita tiba di reception, lantas kita itu diberi minuman khas ya, air teh, tapi tehnya itu ada rasa-rasa aromatik yang lain ya, mungkin dari ginger, jahe atau apa kayak begitu, pokoknya spesial. Dan saya pun duduk ya di dekat resepsinya itu, ada lobbynya kan. Wah, betul-betul saya tidak salah pilih ya teman-teman ya. Apa yang saya lihat di hadapan saya itu betul-betul jungle atau hutan yang asri. Malah saya mendengar suara-suara binatang ya. Selain suara burung, saya pun mendengar suara yang menurut telinga saya aneh. Sehingga saya bertanya ya kepada bapak yang ada di reception itu. Maaf Pak, kalau itu suara apa ya? Saya bilang begitu. Kan agak seru ya teman-teman ya. Kalau dari daerah Nusa Dua yang pantai, yang ada ya lebih center kayak begitu, terus saya pergi hanya beberapa puluh kilometer ke Ubud dan dunianya itu sudah lain ya. Jadi untuk saya sangat interesting, saya ingin tahu itu suara apa gitu. Dan bapak itu berkata, itu suara monyet Ibu, suara kera, katanya begitu. Wah, anak-anak saya happy ya. Benar, ada kera di sini, begitu katanya. Memang kami sebelumnya sudah mengetahui ya, kalau ke Ubud kita berkunjung seperti ke Sange, itu kan ada tempat khusus di mana kita bisa melihat banyak kera atau monyet ya. Dan juga ke tempat yang lainnya ya, di Uluwatu juga ada ya, banyak ya itu kera-keranya. Namun di tempat yang saya nginap ini, keranya di hutan di depan villa-villa yang ada di situ. Ini kan luar biasa ya. Jadi bukan tempat seperti Sange yang kalau kita masuk khusus ya untuk pengunjung yang ingin melihat kumpulan monyet. Nah kalau di tempat ini kita nggak perlu ini ya, kita hanya duduk di teras saja sudah mendengar ya. Saat itu saya masih mendengar. Dan kami pun diantar ya ke ruangan ya, ke villa yang kami mau inap itu. Ini sangat luar biasa ya. Saya mendetail sekali karena saya ini seperti ingin menikmati semuanya ya yang saya lihat dan yang saya rasakan. Begitu kita di dalam ruangannya itu, dan Bapak itu menjelaskan ininya, ini bathtubnya, mandinya di sebelah sini, ini ya kayak gitu. Ada yang bisa kami bantu lainnya, katanya berkata kepada saya. Saya bilang, oh oke, semuanya oke ya. Ada terasnya itu ya.
Semuanya oke Pak, terima kasih. Oh iya Ibu, ada satu ya Bu, kalau pergi keluar, tolong semua jendelanya itu ditutup ya Bu ya. Lantas saya kan bertanya, kenapa Pak? Di sini kan udaranya bagus dan saya tahu ya kalau di Bali itu kan aman dan lagi itu resort ya, jadi terjaga memang aman juga dan wah jauh gitu ya dari pemukiman penduduk kayak begitu. Anu loh Bu, barangkali suka ada apa monyet-monyet yang masuk ke dalam ruangan katanya begitu. Wah, saya bilang seru kan ya teman-teman ya, seru sekali ya. Dan anak-anak saya itu kan mendengar ya, dia di depan bapak itu dia cuman ketawa senyum. Dan saya mengatakan, oke Pak, kalau kami keluar kami akan menutup pintu atau jendelanya semua ya, thank you, saya bilang demikian. Nah, lain lagi dengan anak-anak dan suami saya. Mereka itu berpendapat demikian. Oh, kita buka saja pintunya. Saya suka ingin tidur sama monyet, katanya demikian ya. Aduh, ini pengalaman yang lucu sekali. Tapi saya bilang, no, nggak boleh demikian ya. Kalau apa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan juga kan liburannya nanti terganggu. Jadi kita harus berpikir panjang ya, bukan hanya sesuatu yang sekiranya tentu tidak membahayakan ya karena kami itu penyayang binatang, tetapi untuk hanya menjaga saja dan juga kami tidak mau merepotkan para petugas atau pekerja yang ada di resort itu ya, sehingga begitu kami pergi itu ya kami tutup semua. Jadi setibanya setelah kami check-in, setelah kami mendapatkan ruangan yang kami pesan itu, kami pun sudah tidak mau ya diam-diam tinggal hanya santai gitu. Kami mempergunakan waktu kami itu untuk explore ya ke tempat-tempat lainnya di Pulau Bali. Dan ini pun salah satu yang perlu diketahui ya untuk sahabat-sahabat tercinta lainnya yang belum pernah ke Pulau Bali ya. Jadi kan kalau mendengar dari ini atau dari itu kan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Dan saat ini kalian akan mendengar pengalaman dari saya. Banyak sekali orang atau sahabat-sahabat lainnya yang dari pulau lainnya itu berkata, malas katanya pergi ke Bali karena di sana banyak sekali makanannya itu dicampur dengan daging babi kayak begitu kan ya. Mohon maaf ya teman-teman, tapi saya harus menceritakannya itu detail ya. Nah ini ya sahabat ya, itu kan hanya cerita. Sedangkan apa yang saya lihat itu lain loh. Jadi untuk teman-teman yang beragama lain ya, beragama muslim atau beragama apa saja, jangan khawatir. Di Bali itu banyak sekali restoran-restoran muslim. Ya. Nah, kalau seperti kami ya yang makan makanan babi ya, untuk kami ya no problem, walaupun kami tidak harus makan setiap hari ya. Kami enjoy dengan sate ayam, kami enjoy dengan nasi goreng ya atau gado-gado. Begitu kan? Hanya untuk teman-teman lainnya yang berpendapat ya, katanya malas ke Bali itu karena susah mencari makanan yang halal kayaknya dibilangnya begitu kan ya. Itu sama sekali salah ya teman-teman ya. Jadi di Bali itu banyak sekali restoran-restoran muslim. Karena juga kan banyak pendatang ya yang dari pulau lainnya mereka tinggal dan hidup di Bali, dan banyak juga yang membuka usahanya dengan cara berjualan makanan-makanan dari daerah mereka. Dari tempat kami menginap untuk pergi ke senternya ya, ke pusat di Kota Ubudnya itu kurang lebih hanya 5 menit dengan berkendaraan. Dan tentu saja dari pihak hotelnya itu sudah disediakan ya untuk transportasi dari hotel ke
pusat kota Ubudnya. Kami pun langsung mengunjungi pusatnya untuk mengembalikan kenangan-kenangan kami sebelumnya. Seperti sudah saya katakan, kalau saya itu sudah beberapa kali ya pergi ke kota Ubud. Jadi setiap ke situ itu saya tidak akan pernah merasa bosan. Justru saya akan mengenang kembali, tahun kemarin kita perginya kemana ya? Dan saya akan mencari lagi lokasi itu atau restoran itu ya, atau juga tempat-tempat yang sudah kami lihat. Karena nggak tahu kenapa ya, rasanya ada sesuatu yang mengingatkan saya dan menarik hati saya itu untuk melihatnya kembali ya, untuk say hello. Dan itu selalu saya lakukan juga. Nah, teman-teman, di Ubud ini yang terkenal dengan kota seni ya. Selain kita melihat banyak sekali para pelukis ya yang terlahir dari kota ini, juga kita bisa mengunjungi art ya, galeri-galeri di situ. Dan juga di situ ada selalu ada ya pertunjukan kesenian Bali. Jadi pertunjukan tari-tari Bali itu ada ya. Kalaupun kita di tempat lain juga itu banyak ya. Terutama di hotel-hotel berbintang itu kan selalu ada. Mungkin di malam-malam tertentu dalam satu minggunya itu mereka mengadakan pertunjukan kebudayaan tari-tarian Bali. Tapi kalau di Ubud ini yang saya tahu ya sampai sebelum masa pandemi itu ada ya di senternya itu. Walaupun kita tidak tinggal di daerah situ, kita bisa datang mengunjungi untuk menikmati budaya kesenian tari-tari Bali di situ. Dan memang ini pengorganisasiannya menurut saya ini sangat bagus ya, karena suami saya ini kan orang bule ya, dia tidak paham banyak bahasa Indonesia, dan anak-anak saya pun dia mengerti, tetapi untuk berbicara mungkin agak sedikit kaku ya. Di dalam pertunjukan itu pun kita mendapatkan kertas ya yang menceritakan apa isi dari arti dari tarian-tarian tersebut. Jadi kita nggak bingung kan kalau kita tidak mendapatkan uraiannya ya, penjelasannya, kita kan bingung, oh ini tari apa, menceritakan apa gitu. Terus gerakan-gerakan ini tuh artinya apa, kita nggak ngerti. Tapi di situ ya kita mendapatkan kertas itu, dan tari ini ya contohnya, nanti kita bisa baca, oh ini artinya ini. Nah di situ ya teman-teman ya. Jadi selain kita menikmati dengan mata, dan kita pun bisa belajar dari apa yang kita baca ya. Jadi menambah pengetahuan kita semua di saat-saat kita berlibur, enjoy ya. Jadi bukan hanya main ke sana sini terus cuman belanja borong buat oleh-oleh gitu ya. Nggak, kalau saya itu kalau berlibur itu selalu juga mencari sesuatu untuk menambah wawasan saya. Yang paling saya kagumi ya di persembahan tarian-tarian tersebut adalah tari kerisnya itu ya. Ini juga kalau untuk para wisatawan asing ini sangat luar biasa aneh ya. Mengapa aneh? Karena itu merupakan tari sakral ya mungkin ya. Mohon maaf nih kalau saya menjelaskannya kurang relevan, mohon dikoreksi ya kepada masyarakat di Bali. Menurut mata saya atau mata suami saya, dan saya yakin ya untuk wisatawan mancanegara itu sesuatu yang membuka mata kita. Wow, apa ini? Aneh tapi nyata juga ya. Dengan tari keris yang betul-betul itu ya, tari keris ya, mereka melakukannya itu tetapi tidak ada yang cedera. Ini kan apa ya? Ya inilah Bali.
Coba kalau di Swiss ya, orang melakukan tarik keris itu nggak pugu-pugu ya, mereka mainin keris seperti itu, pasti udah pada cedera. Saya bilang begitu ya ke suami saya. Dan suami saya pun, yes right, katanya begitu. Iya betul-betul ini. Nah, dengan itu hanya hal kecil yang kami lihat di saat itu ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang spiritual di Bali itu yang di negara lain itu kita tidak temukan. Jangankan di negara lain ya, mungkin di daerah-daerah lain pun itu kita tidak temukan. Memang ada ya di daerah lainnya di Nusantara itu, walaupun berbeda ya, tetapi serupa itu memang ada. Namun yang terkenal di luar negeri itu ya tentu Bali ya. Nah, mengapa demikian? Mungkin juga ini dari pihak kepariwisataan ya, Dinas Pariwisata Bali itu mereka betul-betul mempromosikan Balinya itu sangat bagus. Karena juga informasi ya untuk kalian semua. Di sini di Switzerland ini kalau kita pergi ke travel agent kayak begitu. Nah, di situ kan ada buku-buku majalah-majalah mau pergi kemana liburan-liburan itu kita kan bisa lihat ya. Saya kalau lihat itu gambar-gambar poster-poster Pulau Bali itu ada ya teman-teman. Jadi ini kan juga bukan hanya begitu saja Bali dikenal, tetapi juga hasil dari promosi Dinas Kepariwisataan di Pulau Bali ini ya. Untuk ini salut ya. Dan alangkah baiknya juga ini ditiru oleh Dinas Kepariwisataan di tempat-tempat lainnya agar budaya Nusantara itu juga terkenal sama dengan budaya Bali ya. Mengapa hanya Pulau Bali yang dikenal oleh masyarakat di Swiss itu? Karena mungkin kesatu ya itu ya dari promosi kepariwisataannya dan juga memang banyak orang yang sudah mengunjungi Pulau Bali itu dan mereka tidak kapok ya. Mereka akan berkunjung kembali ke Pulau Bali. Ceritanya saya menghabiskan waktu hari itu ya, siang sampai sore, bahkan sampai malamnya itu di Center of Ubud-nya. Setelah itu kan kami pulang ke penginapan. Wah, luar biasa nih ya ceritanya teman-teman. Begitu datang gelap sekali ya di situ karena memang betul-betul itu hutan ya. Memang ada lampu-lampu kecil yang sengaja dibuat ya sehingga begitu saya harus memasuki villa kami itu menuruni tangga juga ya. Karena saya sudah tua dan mata saya itu kalau untuk malam itu agak sedikit rabun ya. Sehingga suami saya dan saya sendiri anak-anak saya pun menyalakan handphone kami untuk jalan di tangga itu. Ini asik gitu ya untuk kami sesuatu yang lain kayak gitu. Nah begitu memasuki villanya anak-anak saya itu bicara. Oh berharap ada monkey ya di dalam katanya begitu kan. Padahal nggak ada ya. Tetapi betul ya ada 2 monkey kecil yang sedang main di terasnya. Tidak masuk ke dalam karena kami tutup semuanya. Mereka ada ya. Jadi itu betul. Kalau kita buka pasti juga itu sudah masuk ke dalam. Nah, di situ ya. Oh Tuhan, betapa saya bahagia ya menikmati suasana itu. Kalau saya bepergian ke tempat lainnya itu sudah biasa ya, apalagi kalau di kota-kota besar tidak akan ada hal-hal yang begini. Namun di Bali, di Ubud, kami melihatnya sendiri. Dan saat itu kami tuh yang tadinya sudah capek ya jalan-jalan di center, melihat lagi atraksi natural dari 2 monkey ya, 2 kera, 2 monyet itu. Sehingga kami pun malam itu seperti mendapatkan sesuatu yang lain lagi ya, terutama anak-anak saya. Anak-anak saya itu bukan anak kecil ya teman-temannya, sudah umur lebih dari 30 tahun ya kayak begitu.
dia enjoy dan dia berusaha memberikan pisang ya. Pokoknya sempat ya bermain-main dengan kera dan monkey itu. Entah kenapa, karena anak saya yang satu ya, yang paling kecil itu dia sangat sekali sayang sama binatang ya. Kami di Switzerland juga kami mempunyai kucing, mempunyai anjing ya, dogi. Dan anak saya satu itu luar biasa ya. Sehingga si keraknya tadi pun mereka tidak lari ya. Mereka itu malah mau dikasih pisang ya oleh anak saya. Keesokan harinya kami ingin mengunjungi Danau Batur ya, karena dari lokasi itu juga sudah tidak begitu jauh ya, sehingga kami sudah disiapkan juga satu kendaraan ya yang sudah menjemput kami, dan Pak supirnya itu Pak Wayan. Kalau jika saja nih Pak Wayan sedang menonton video saya, barangkali Pak Wayan ingat ya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya Pak Wayan sudah dengan full time ya mengantarkan kami ke daerah Danau Batur. Nah, di perjalanan itu sebetulnya saya tidak mengenal Pak Wayan sebelumnya ya, tetapi karena kita hanya bicara dan ngobrol biasa sehingga sudah terasa dekat. Nah, inilah juga orang di Bali ya, mereka sangat welcome kepada siapapun teman-teman ya. Dan tentu juga tergantung kitanya. Kalau kita mempunyai respect ya, kita sebagai pendatang menghormati mereka, respect sama mereka. Mereka itu juga akan respect sama kita. Jadi teman-teman yang dari daerah lain ya yang mengunjungi Bali, ini pun saran dan pendapat saya, hargailah, respect ya kalau kita ingin juga dihargai. Dan ini pun bukan hanya untuk berkunjung ke Bali, saya pikir ke seluruh tempat ya, seluruh dunia. Kalau kita mengunjungi tempat-tempat tertentu, kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa respect kita, maka kita pun akan kembali dihormati atau mereka pun akan respect ya dengan adanya kita, itu mereka akan welcome. Perjalanan ke Danau Batur ini kan tidak lama ya teman-teman ya. Tentu di perjalanan pun kita bisa melihat suasana yang lain lagi. Kita bisa melihat perkebunan di situ ya. Banyak perkebunan buah-buahan ya. Jadi sekali lagi ya saya bisa katakan Pulau Bali ini dari tempat satu ke tempat lainnya itu kita bisa merasakan sangat berbeda. Kalau dari pantai ke pesawahan kayak gitu juga dengan jarak dekat kita sudah bisa lihat ya. Dan perjalanan saya ke Danau Batur itu sangat menyenangkannya itu karena jalannya itu masih jalan kecil ya, bukan jalan tol kayak begitu. Untuk saya perjalanan seperti itu lebih menyenangkan daripada kita harus berkendara di jalan tol. Itu boring kan ya, membosankan. Nah, setelah sampai di lokasi, kami pun berjalan-jalan ya. Di situ ada juga restoran-restoran yang mempunyai kolam ikan lele yang besar-besar ya. Pokoknya Pak Wayan ini menunjukkan kepada kami tempat-tempat yang menarik di daerah situ juga. Yang saya kagum itu ya dengan alamnya itu ya di Danau Batur itu juga lain ya dengan danau di tempat lainnya. Di daerah ini pun udara juga sudah agak berbeda ya, agak sedikit sejuk. Saya tidak katakan dingin ya, karena kalau dibilang dingin itu datang ya ke Swiss ya, itu betul-betul beku es batu di luar. Nah itu baru dingin. Namun agak sedikit sejuk ya di daerah Danau Batur itu. Dan ya enjoy sekali ya dengan pemandangan di situ. Saya pun merekomendasikan kalau datang ke Ubud,
sekalian ya kalau ada waktu kunjungi juga Danau Batur ya, dengan tempat yang sangat indah di situ. Nah, perjalanan pulang dari Danau Batur ke penginapan lagi di daerah Ubud, ini saya mendapatkan surprise lagi ya teman-teman. Kan tadi waktu kami perginya itu kami melihat banyak sekali warung-warung di pinggir jalan itu yang menjual buah-buahan ya teman-teman ya. Itu mungkin buah-buahan hasil daripada petani-petani daerah setempat. Dan dengan otomatis ya, saya itu, Pak Wayan bisa berhenti sebentar, saya ingin mencoba buah-buahannya ya, karena ya sudah lama ya di Swiss itu banyak juga buah-buahan yang bisa kita makan, tetapi ada ya buah-buahan yang berbeda dan tidak ada di sini. Nah, salah satunya adalah jeruk Bali ya. Itu kan jeruknya besar sebesar kepala saya ya. Nah, kebetulan suami saya dan anak-anak saya itu belum pernah makan atau melihat pun belum pernah ya melihat jeruk Bali itu. Sehingga saya ya stop dan membeli itu. Dan juga saya membeli salak Bali. Pokoknya buah-buahan yang eksotis ya, yang dari Bali, dan membeli mangosteen, membeli dukuh ya, kayak begitu-begitu. Mumpung di Bali jadi saya segala dimakan, karena di Swiss itu saya kan susah ya cari yang begitu. Nah, di jalan itu ya, suami dan anak-anak saya itu sudah bingung. Apa ini? Masa orange segede gini? Katanya kayak begitu. Well, itulah Bali, lihat ya, tanahnya subur. Buah jeruknya pun jadi bisa sebesar itu. Saya bilang begitu ya, ini hanya cuma bercanda ya teman-teman. Nah, di jalan itu ternyata tiba-tiba Pak Wayan drivernya itu stop ya. Saya bilang, ini kemana dulu Pak Wayan? Bu, ini kebetulan kita lewat ke rumah saya. Jadi saya ingin memperkenalkan Ibu kepada keluarga saya kalau Ibu menyetujui. Wow, saya bilang, ini luar biasa Pak Wayan. Tentu saya sangat suka berkenalan juga dengan keluarganya Pak Wayan. Kan ini luar biasa ya teman-teman ya. Secara spontan. Jadi yang welcome-nya itu ya bukan hanya welcome di hotel ya, tetapi secara pribadi orang yang saya baru kenal tadi pagi begitu ya, mengantar saya ke Danau Batur, dan dia sudah mengajak saya untuk dipertemukan keluarganya. Kami pun stop ya, dan kami bertemu dengan keluarganya. Luar biasa ini ya, luar biasa. Sekali lagi matur suksema ya untuk Pak Wayan. Dan ini terjadi itu bukan hanya satu kali dengan Pak Wayan ini ya teman-teman ya. Banyak sekali. Jadi saya itu di Bali itu mempunyai banyak saudara ya, hanya dari yang begitu ya. Jadi banyak sekali. Bahkan saya tinggal di Ubud itu ya, karena dari tahun-tahun sebelumnya kunjungan saya ke Bali itu juga ya sama ya. Jadi saya mempunyai saudara baru itu, mereka tahu saya tinggal di Ubud dan mereka datang mengunjungi saya. Dari Kute datang ke Ubud, dari Tabanan datang ke Ubud, bahkan dari Karangasem. Mereka menyempatkan datang ke Ubud untuk menemui saya, say hello. Wah, di sini saya betul-betul menitikkan air mata bahagia saya. Karena kejadian-kejadian begitu, bagaimana saya tidak akan merindukan ya Pulau Bali. Jadi karena memang orang yang saya temukan di situ itu memang luar biasa ya, membuat saya menyayangi ya mereka semua. Dan ini adalah orang-orang Bali asli. Dari mereka saya banyak juga belajar tradisi, belajar budaya mereka.
saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dari hati saya yang terdalam. Karena saya mengetahui ya, kalau saya berkunjung ke Bali, saya pun ingin bertemu kembali dengan orang-orang yang saya cintai ya. Walaupun mereka itu berada di daerah-daerah yang berbeda. Dan saya selalu berusaha menyiapkan waktu juga di hari-hari tertentu untuk bertemu dengan semuanya. Dan Astungkare ya, puji Tuhan, alhamdulillah itu semua terjadi. Mungkin alam Bali juga mendengar kita ya, kalau kita berniat positif di pulau tersebut, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang positif juga. Namun sebaliknya ya teman-teman ya, kalau seseorang mempunyai niat yang negatif ya, saya yakin ya jangan main-main di Pulau Bali ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan atau dikatakan secara logika yang akan terjadi. Dan ini sudah banyak terjadi. Kalian bisa melihat ya atau membaca komen-komen di video saya sebelumnya ya. Mereka itu tanpa saya tanya ya, hanya saya bilang silahkan tulis komen dan pendapat. Menulis banyak sekali komen-komen yang menceritakan kejadian-kejadian aneh ya dari para sahabat lainnya yang mengunjungi Pulau Bali. Tentu sahabat lainnya ini datang dari daerah lain ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Lampung bahkan ya menuliskan komennya dan ceritanya yang terjadi di Pulau Bali. Dia menceritakan katanya mereka ya anaknya ya dari Lampung itu dari sekolah SMA mereka berwisata ke Bali memakai 2 bis ya. Nah, tetapi begitu sampai di Bali itu ada katanya teman dari anaknya itu iseng ya mungkin ya dia menendang canang yang di Bali ya kayak begitu. Nah langsung katanya kesurupan, langsung tidak ingat ya. Jadi begitu karena kesurupan ya. Jadi 1 bis itu mereka tidak enjoy, tidak boleh keluar bis. Hanya nunggu sampai temannya itu sadar tetapi tidak sadar-sadar. Jadi untuk bis yang lainnya itu mereka bisa melihat lokasi-lokasi lain, namun bis yang satu yang berisikan anak yang pingsan itu akhirnya katanya pulang dengan tidak piknik kemana-kemana. Itu ya cerita seorang ibu yang berada di Lampung. Terima kasih banyak juga kesempatan ini Ibu ya untuk pengalamannya. Semoga ini juga membuat pelajaran ya untuk pendatang-pendatang lainnya yang ke Bali. Jangan macam-macam ya. Kita harus menghargai budaya dan tradisi saudara-saudara kita yang berada di Bali. Nah itu salah satu contoh. Dan yang contoh kedua itu ada sahabat yang dari Surabaya katanya dia pergi dengan keluarganya memakai mobil dari Surabaya menuju Bali. Sebelum pergi mengunjungi Bali itu dia mencuci mobilnya. Dan dia melihat ada dekok-dekok ya kayak gitu, ada benjol-benjol di mobilnya waktu dia mencuci. Dan dia pikir, oh ini barangkali karena hari sebelumnya adiknya meminjam mobilnya itu, oh barangkali ini terjadi senggolan atau apa ya oleh adiknya tadi. Namun dia tidak mempersoalkan masalah itu, ya sudahlah katanya kita pergi ke Bali. Setelah mobilnya bersih dan istri dan anak-anaknya pun ikut ya. Dia itu sangat bahagia karena akan berlibur ke Pulau Bali. Jadi dengan energi yang sangat positif. Begitu mereka menginjak di tanah Bali, wah dia itu sudah bahagia sekali katanya ya. Nah dia kan lupa ya pokoknya dengan mobilnya yang benyok-benyok itu dia itu sudah lupa. Nah begitu pulang selesai liburan dari tanah Bali.
Mobilnya kan kotor. Jadi dia cuci lagi. Dan dia menulis ya, menyatakan dia bingung. Itu benjolannya hilang katanya demikian. Wah, saya membacanya jadi merinding ya. Silahkan teman-teman dibaca ya di komen di video saya yang sebelumnya yang menceritakan kejadian aneh tapi nyata di Bali. Saya menceritakan kejadian saya dan saya mendapatkan juga respon komen-komen ya dari sahabat lainnya yang menonton video saya sebelumnya itu. Dan mereka pun sama ya mendapatkan atau mengalami hal-hal yang aneh tapi nyata. Jadi katanya begitu mobilnya dicuci di rumah, itu benjolannya hilang. Saya sendiri tidak mengerti ibu, walaupun istri saya menyaksikan. Demikian ya dalam tulisan komennya itu panjang sekali. Mungkin ada begini katanya, mungkin hanya saudara kita yang di Bali yang bisa menjelaskan kenapa ini. Nah, sahabat tercinta, barangkali ya ada di antara sahabat-sahabat di Bali yang bisa menjelaskan kejadian ini mengapa. Silahkan, saya akan dengan sangat gembira menulis komen ya di bawah ini untuk agar saya bisa menyampaikan lebih banyak lagi kepada saudara-saudara kita lainnya di luar Pulau Bali, di dalam negeri ataupun di luar negeri, agar mereka lebih berhati-hati dan atau juga mereka lebih bisa menghormati budaya dan tradisi di Bali. Jangan macem-macem ya, saya bilang demikian. Untuk keluarga saya sih mereka sudah tahu ya. Tapi barangkali untuk yang belum tahu, agar mereka tahu. Itu maksud saya. Jadi beberapa hari atau beberapa malam saya menginap di kota Ubud itu ya. Selain menyaksikan keseniannya, alamnya ya, tradisinya. Kalau soal tradisi ya teman-teman, dimanapun kita bisa melihatnya sehari-hari. Kita melihatnya di mana-mana itu ada seremoni. Jadi itulah Bali ya, dengan kebudayaannya yang unik, tradisinya yang unik ini, kita betul-betul bisa merasakan wah ini tanah Bali, tanah atau Pulau Dewata yang kita ingin selalu kunjungi ya. Jadi untuk teman-teman kalau berkunjung ke Bali, jangan lupa juga berkunjung ke kota Ubud untuk juga menyaksikan kesenian-kesenian tradisionalnya yang di daerah ini memang lebih penyajiannya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dan tentu saja ya sahabat tercinta, di video selanjutnya saya pun akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya selama berlibur di Pulau Bali itu di daerah lainnya ya. Saya itu perginya itu keliling di Pulau Balinya. Di daerah Bali Utara ya, di Singaraja. Dan juga di daerah Bali Timurnya ya. Itu di Candi Dase, Karangasem, di Amet ya. Saya akan membuat vlog-vlog saya selanjutnya juga yang akan menceritakan keindahan dan keunikan daerah-daerah tersebut atau di Amlapura. Pokoknya saya kelilingi itu ya pulau tercinta kita itu. Dan juga ya sebagai informasi, tidak ada salahnya kan ya kalau kita mengetahui juga tempat-tempat lainnya. Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena saya ini hidup hampir 40 tahun ya di negara Swiss teman-teman. Tentu juga banyak di antara sahabat yang penasaran bagaimana sih keadaan di negara Swiss. Nah, banyak di video-video saya juga sebelumnya yang selalu menyajikan kehidupan saya atau keindahan alam di negara Swiss. Ini hanya untuk menambah wawasan ya teman-teman ya. Kalau di negara ini itu berbeda ya, maksudnya berbeda itu karena di sini tuh mempunyai 4 musim. Jadi kalau pas musim dingin itu salju menutup ya, jadi tidak seindah Pulau Bali yang selalu hijau. Nah, ada juga musim seminya yang dimana bunga-bunga pohon-pohon tumbuh kembali. Ini indah ya teman-teman ya. Jadi selain salju,
musim semi. Kalau musim panas itu hampir sama ya dengan di Indonesia. Jadi hijau kayak begitu. Nah, kalau musim gugur itu pohon-pohonan itu warnanya berubah dari hijau jadi kuning, jadi merah, nanti rontok jadi nggak ada daunnya. Ini pun sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui ya teman-teman ya. Jadi kita kalau menonton video itu juga harus ada sesuatu yang kita ambil ya, yang pengetahuannya diambil, sesuatu yang akan menambah wawasan kita. Nah, barangkali ya untuk teman-teman yang ingin mengetahui suasana di Switzerland dengan 4 musim, silahkan ya, welcome, dan tentu saja tuliskan komen-komennya untuk juga ke saya ke depannya itu apa ya yang kalian ingin tahu dari negara ini. Saya pun akan berbagi dengan senang hati. Demikianlah sahabat tercinta, pengalaman saya pada kesempatan ini bercerita tentang holiday in Bali Island, ya, especially in Ubud. So, untuk teman-teman ya yang mempunyai komen, silahkan sekali lagi tulis di komen ini. Dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk semuanya. Saya mendoakan juga semoga kita semua ada selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Terima kasih kembali. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.